Pemimpin besar kelas dunia mengerti apa manfaat sebuah momentum bagi bangsa dan negaranya. Kalau pemimpin biasa saja, kebanyakan yang dilakukan adalah tindakan antisipatif. Misalnya, akan ada kenaikan dari dolar atau kenaikan harga minyak bumi. Lalu melakukan antisipasinya apa? Tindakan pemimpin model pemadam kebakaran ini dikategorikan pemimpin reaktif. Kalau pemimpin besar seperti Erdogan, Putin, Xi Jinping, maka tindakannya bukan reaktif tetapi proaktif. Ambil peluang dari momentum yang akan terjadi. Krisis Ukraina lama kita diskusikan sejak 2019 di mana proyek Nord Stream 2 dalam masa pembangunan yang saat ini ada di penghujung siap komersial beroperasinya menunggu finalisasi. Intinya hulunya sudah ada sumber gas yang besar yang siap disalurkan penuh. Rencananya akan digunakan untuk 2,6 juta rumah di Jerman dan beberapa negara Eropa Barat dan kebutuhan industri lainnya. Namun Amerika yang mau jual sel gasnya menekan Eropa Barat agar menerima barang dari seberang Atlantis itu jangan pakai gas Rusia. Putin berang. Maka Rusia cari alasan selain Putin punya romantisme sejarah yang ingin membuat dirinya bagaikan Catherine the Great, sang ratu yang menyatukan seluruh wilayah yang kemudian jadi patokan Stalin menjadi wilayah Soviet, di mana Putin akan ambil balik membuat Rusia baru. Alasannya Putin tidak mau NATO ada di pagar Rusia. Kalau NATO masuk, negara yang diambil NATO tersebut akan dianeksasi, diserbu dan diambil. Kembali ke Xi Jinping. Dalam masa yang cepat, Xi Jinping dan Putin baru saja menandatangani sebuah kontrak dagang senilai 118 billion dolar untuk transaksi Tiongkok beli minyak dan gasnya Rusia. Dengan tawaran tersebut, kalau gas Rusia tidak ke Eropa Barat, sebagian diambil Tiongkok. Itu jenius. Lalu apa yang Tiongkok akan lakukan? Begini, kalau mau melihat sebuah negara, jangan melihat negara tersebut dalam jangka pendek. Lihatlah kelakuan mereka selama mereka bernegara. Tiongkok dalam 70 tahun terakhir adalah Tiongkok yang sama sejak awalnya negara ini berdiri, terlepas di bawah pemimpin yang namanya Mao Zedong, Deng Xiaoping, sampai pemimpin saat ini, Xi Jinping. Sama cara melihat diri mereka sendiri atau geostrategi dan geopolitik negara mereka. Sama juga dengan cara mereka melihat dunia di luar mereka atau nation interest-nya. Selalu sama. Cara bertindaknya saja yang berbeda-beda. Namun visinya, pandangannya, cara melihatnya sekali lagi sama. Sebelum ke Tiongkok, kita balik ke tanah air. Kita bahas 77 tahun usia Indonesia merdeka. Apa yang Indonesia melihat pada dirinya sendiri dan apa yang dunia luar melihat dari Indonesia. Indonesia melihat dirinya sebagai negara cinta damai, teman yang kaya sumber daya alam, negara yang penduduknya ramah. Benar, begitu cara kita melihat diri kita. Cara kita melihat diri kita dalam ilmu aplikasi psikologi namanya self concept. Cara orang melihat kita di sisi lain itu adalah namanya self image. Self-concept adalah pikiran sadar seseorang melihat dirinya. Self-image adalah pikiran bawah sadar seseorang yang tertanam di dalam. Jadi apa yang orang lain lihat adalah self-image yang ada dalam data pikiran bawah sadar seseorang. Self-concept Indonesia melihat dirinya adalah sebagai negara cinta damai, teman yang kaya sumber daya alamnya, negara yang penduduknya ramah. Dan apakah negara lain melihat begitu? Lalu apakah sesungguhnya self-image Indonesia? Apa gambaran citra negara lain melihat Indonesia? Indonesia itu di buku putih Departemen Pertahanan negara tetangga seperti negara Malaysia, Singapura, Australia melihat Indonesia adalah ancaman karena Indonesia citra dirinya yang dibaca oleh mereka adalah negara agresor. Sesungguhnya bawah sadar aslinya Indonesia itu adalah negara pejuang, negara global player, pengendali atau domination country yang semua itu dimainkan dengan baik oleh Gajah Mada, Hang Tuah, Prameswara, Sriwijaya dan hingga presiden pertama kita, Soekarno. Karena itu, bagi negara yang butuh Indonesia, tidak boleh hadir lagi pemimpin Indonesia yang agresor, yang berani, yang punya jaringan internasional, yang banyak referensi berpikir dengan buku, dan dikelilingi orang cerdik pandai level dunia. Tidak boleh ada lagi. Negara dengan pemimpin besar sangat peduli dengan negaranya, akan selalu mengawasi negara yang punya sumber daya alamnya agar bisa selalu mereka kendalikan. Saat ini, tentunya pemimpin Tiongkok Xi Jinping dan siapapun pemimpin Amerika penting mengambil kendali kepatuhan Indonesia. Inilah mengapa konsep Newman yang tidak akan patuh pada Tiongkok dan Amerika ditentang banyak orang yang kena doktrin old mind. Ngomong-ngomong, langkah Xi Jinping kalau terjadi perang Ukraina, jadi belum kita diskusikan, malah fokus ke citra diri Indonesia yang dibuat nggak sadar siapa Indonesia sebenarnya itu.